Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Halo, Nah, ini kita masih di pertemuan 12 ya. Di satu pertemuan kemarin ya. Jadi, eh pertemuan ke-12 ini kita akan mulai membahas mengenai bahasa pemrograman PHP. Nah, sebelum kita masuk ke situ, ya di tugas kemarin kenapa masih ada 6 orang lagi yang belum mengumpulkan? Yang membuat websitenya pakai Bootstrap. Padahal kan kalian hanya tinggal mengikuti materi yang sudah saya berikan ini sih. Jahoras. Ada 6 orang lagi yang belum mengirimkan. Kelihatan kan? Jadi nanti dikirimkan itu ya, segera. Nah, kenapa saya suruh? Karena nanti eh, desain kamu itulah yang akan kita gunakan untuk membuat sebuah sistem berbasis web. Ya, desain kamu itu silahkan dikerjakan. Itu nanti akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Itu akan kita gunakan di pertemuan berikutnya. Jadi di materi kita kali ini kita akan membahas mengenai pemrograman webnya. Nah, di desain kita sudah selesai, saya anggap sudah bisa semua. Jadi di pemrograman web ini kita menggunakan bahasa pemrograman PHP. Jadi yang perlu kita pahami, kita menggunakan atau membuat sebuah pemrograman yang berbasis web, yang perlu kita siapkan adalah HTML. Berarti kamu sudah harus belajar, sudah harus menguasai HTML, CSS, framework Bootstrap, kemudian basis data, ya, atau database. Jadi dalam database itu yang paling penting yaitu query-nya. Ya, query-nya kamu sudah harus bisa. Sudah belajar sistem basis data? Sudah? sudah Bu. Ya, sudah menggunakan query kan? Insert, Iya, ya, iya Bu. update, delete, nah, select, nah itu yang sangat penting. Nah, kemudian memahami konsep dasar jaringan ataupun internet. Nah, itulah hal-hal yang penting yang harus kamu kuasai ketika kamu membuat sebuah pemrograman berbasis web. Ya, jadi PHP atau bahasa pemrograman PHP merupakan singkatan ya, yaitu dari Hypertext Preprocessor. Nah, PHP sendiri merupakan skrip yang menyatu dengan HTML. Nah, itu makanya tadi saya katakan sudah harus menguasai HTML. Karena PHP itu nanti kita akan sisipkan di dalam dokumen-dokumen HTML. Dan berada pada server atau server side HTML embed scripting. Ya. Jadi PHP atau Hypertext Preprocessor merupakan bahasa pemrograman web yang bersifat server side. Bersifat server side. Nah, jadi di dalam PHP ini ya, bahasa atau bentuk skrip yang disimpan dan dijalankan di dalam komputer server atau web server, sedangkan hasilnya nanti akan dikirimkan ke komputer klien atau web browser. Nah, saya tanya kamu, apa saja web browser yang sudah pernah kamu gunakan? Apa Chrome, saja? Chrome, oke. Apa lagi? Mozilla Firefox. Ya, Mozilla Firefox. Internet Explorer, Apa? Internet Internet Explorer. Explorer. Nah, banyak lagi ya. Ada Opera, ada Safari, dan sebagainya. Nah, itulah web browser. Nah, sedangkan web server yang biasa kamu gunakan yaitu localhost ya, dari aplikasi SAM. Ya Sampai kan? Nah, jadi
PHP ini nanti akan bekerja sama, akan kita simpan di dalam instalasi dari SAM-nya. Nah, makanya saya sarankan semuanya sudah install SAM? Sudah, Bu. Sudah, Nah, Bu. ya. Nah, jadi diperhatikan nanti di dalam folder instalasi SAM itu ada yang dinamakan dengan folder htdocs. htdocs. Nah, jadi nanti semua program PHP kita itu akan kita simpan di dalam htdocs. Nah, jadi di dalam htdocs itulah nanti yang akan kita buka dengan menggunakan web browser. Di dalam, kita katakanlah itu sebagai komputer klien. Maka PHP itu bisa dikatakan sebagai bentuk skrip yang disimpan dan dijalankan di dalam komputer server atau web server, yaitu SAM. Ya, tadi disimpan dan dijalankan di dalam komputer server atau SAM. Nah, kemudian nanti akan muncullah hasilnya itu ke dalam web browser yang kita gunakan, baik itu Mozilla, Opera, dan sebagainya. Ya, sampai di situ bisa dipahami? Bisa, Bu. Saya masih gampang. Oke, ya, kita lanjut. Nah, jadi sebagian besar dari perintah berasal dari C, Java, dan Perl dengan beberapa tambahan fungsi khusus PHP. Nah, PHP bisa berinteraksi dengan hampir semua teknologi web yang sudah ada. Ya, ada banyak teknologi web, ya, jadi semuanya itu hampir bisa berinteraksi dengan bahasa pemrograman PHP. Baik itu seperti teknologi web, kan sekarang ada yang seperti live chat. Nah, itu teknologi web juga, ya. Nah, seperti kita sekarang bisa tatap muka secara online, ya, secara daring. Nah, itu juga teknologi web. Nah, itu semuanya bahasa pemrograman PHP bisa berinteraksi. Nah, kemudian jenis script, ya. Jenis script terbagi menjadi dua, ya. Ada yang pertama yaitu server side script atau script yang ditambahkan dalam dokumen HTML, dieksekusi oleh server, kemudian keluarannya dalam bentuk HTML yang dikirim ke klien. Nah, sementara client side script adalah script yang ditambahkan ke dalam dokumen HTML dan dieksekusi oleh browser klien. Nah, seperti yang kita buat kemarin, ya kan? Kita buat dokumen HTML-nya, ya dieksekusi di browser klien. Kita tinggal klik filenya muncul di browser klien. Nah, tetapi kalau PHP ini bersifat server side script. Nah, dijalankan di mana? Dengan jalankan terlebih dahulu SAM-nya, yaitu service Apache dan MySQL. Begitu kan biasanya kan? SQL. Iya. Iya, Bu. Di-startkan dulu Apache dan MySQL-nya, lalu bisa kita membuka file PHP yang sudah kita simpan di dalam instalasi SAM. Nah, itulah yang dimaksud dengan server side script. Ya. Oke. Nah, jadi generasi PHP ada banyak, ya. Mulai dari generasi pertama versi 1. Nah, perilisan diumumkan pada 8 Juni 1995 oleh Rasmus Kardov berkebangsaan Denmark. Ya, yang pertama kali dia membuat halaman yang bisa diproteksi dengan password. Kemudahan dalam penanganan form, kemudian kemampuan mengakses data dari halaman lain. Kemudian PHP pada awalnya adalah sebuah framework bahasa C yang memiliki banyak fungsi dalam pengembangan web. Bukan hanya sekedar bahasa pemrograman utuh seperti yang kita kenal sekarang. Nah, jadi seperti itulah generasi PHP versi 1. Nah, kemudian versi kedua. Nah, ini dirilis 1 tahun setelah perilisan versi pertama, yaitu tahun 1996. Pertama kali
Pertama kalinya kata scripting language atau bahasa skrip digunakan dalam PHP. Nah, ini dirilis karena tuntutan programmer web yang saat itu menginginkan lebih dari sekedar kumpulan fungsi, namun harus membutuhkan logika if dan else. Nah, jadi kalau kalian sudah belajar algoritma pemrograman sudah di semester 1? Ya? Sudah, Bu. Nah, pakai bahasa apa? Bahasa Java. Pakai Java. Pakai apa editornya? NetBeans. NetBeans. Ya, itu harus tahu kenapa saya tanya seperti itu, karena ada kemarin di semester 7 saya tanya apa editor untuk Java, nggak tahu. Ya. Jadi kalau kalian sudah belajar algoritma pemrograman, berarti sudah gampang. Ini kita tinggal mengadaptasikannya ke dalam bahasa pemrograman PHP. Logikanya sudah dapat. Logika if else, kan? Kemudian logika for perulangan, ya kan? Kemudian apa lagi? Logika array dan sebagainya. Jadi ini kita tinggal mengadaptasikannya ke dalam bahasa PHP. Kalau memang sudah menguasai algoritma pemrograman. Ya. Nah, sekarang di versi ketiga, generasi versi ketiga dirilis pertengahan tahun 1997. Nah, ini ya nggak sampai setahun sudah ada perilisan untuk versi ketiga. Berarti bisa dikatakan perkembangan website itu sangat cepat, ya. Nah, kemudian bahasa PHP versi 2 memiliki masalah dengan kestabilan yang kurang bisa diandalkan. Pada saat itulah yang dinamakan dengan Zev Suraski dan Andy Guzman ikut mengambil bagian dan membuat ulang parsing engine yang menjadi dasar PHP agar lebih stabil. Nah, dengan dukungan dari banyak programmer lainnya, proyek PHP secara perlahan beralih dari proyek satu orang menjadi proyek massal yang lebih akrab dikenal sebagai open source project. Ya, makanya sekarang website itu paling banyak diminati. Kenapa? Karena banyak referensinya. Banyak orang yang melakukan percobaan-percobaan untuk membuat sebuah sistem informasi yang berbasis web. Ya, itu dia kenapa semakin gencar-gencarnya teknologi-teknologi web ini berkembang. Karena semakin banyak programmernya dan itu juga bersifat open source. Bahasa PHP itu bersifat open source atau umum. Nah, kalau umum itu berarti gratis. Itu dia. Nah, kemudian versi keempat dirilis 3 tahun setelahnya, yaitu 22 Mei tahun 2000. Pengembangan PHP lebih jauh lagi dengan memperkenalkan banyak fitur lanjutan. Nah, seperti layer abstraksi antara PHP dengan web server, kemudian menambahkan mekanisme thread safety dan two-stage parsing. Nah, parsing baru ini dikembangkan oleh Zev dan Andy. Nah, orang yang sama. Ya, dinyamakan dengan Zen Engine. Versi 4 ini menyertakan fitur pemrograman objek atau Object Oriented Programming, walaupun belum sempurna. Nah, kalian sudah belajar Java, berarti sudah belajar OOP, ya kan? Object Oriented Programming. Sudah diajarkan kan? Bagaimana membuat inheritance, diajarkan nggak? Belum? Belum, Bu. Belum ya. Jadi seperti itulah PHP. Jadi PHP sudah juga menyertakan fitur pemrograman objek. Nah, sekarang di versi kelima. Nah, 4 tahun setelahnya yaitu tahun 2004. Nah, versi 5 ini telah mendukung penuh pemrograman objek dan meningkatkan performa melalui Zen Engine versi. Nah, jadi ada pengembangan dari Zen Engine yang sudah dibuat oleh si Zev dan Andy. Nah, kemudian beberapa penambahan fitur meliputi PDO atau PHP Data Object untuk bisa mengakses database.
closures, threads, dan namespace. Nah, jadi di dalam versi 5 inilah sudah ada penambahan fitur untuk data objek agar bisa mengakses database. Itulah dia. Jadi sekarang kalau kita lihat gambar di sini, inilah cara kerja PHP ya. Nah, ini dia. Nah, ini PHP, kemudian ada yang dinamakan dengan JavaScript, HTML, CSS ya. Nah, itu yang sangat perlu kita pahami untuk bisa membuat bahasa pemrograman atau menyatukan bahasa pemrograman PHP dengan HTML. Nah, jadi konsep kerja PHP di sini bisa kita lihat bahwa ya di sini ada browser ya. Katakanlah ini dengan web browser beserta dengan manusianya, kliennya. Dia melakukan permintaan ke dalam sebuah web server. Ya, melakukan permintaan atau mau mengakses data. Misal kita mau melakukan pencarian google.com kan, lalu diakseslah itu, diproseslah itu, cari datanya di dalam sebuah web. Di dalam web server ini akan memproses skrip PHP yang sudah ada, kemudian akan menampilkannya ke dalam si client. Ya, sama seperti kita yang bahas di pertemuan keberapa itu kemarin, ya, konsep kerja web sudah kita pelajari kan? Jadi ada yang Udah, Bu. dinamakan dengan HTTP request, ada HTTP respon. Manusianya melakukan permintaan, maka itulah yang dinamakan dengan HTTP request. Kemudian diakses ke dalam web server sehingga menghasilkan respon, yaitu HTTP respon, dan ditampilkan ke dalam web browser. Ya, bisa ya. Itulah juga cara kerja PHP. Nah, ini web server kita nggak usah bahas lagi karena sudah paham apa itu web server kan? Nah, web server itu adalah software yang menjadi tulang belakang atau tulang punggung dari World Wide Web. Nah, inilah nanti yang akan menampilkan informasi web server ini ketika ada proses permintaan dari si klien. Ya. Nah, untuk berkomunikasi dengan klien, ya web server mempunyai protokol sendiri, yaitu HTTP. Nah, ini sudah kita bahas kemarin di pertemuan kedua, ya, yaitu Hypertext Transfer Protocol. HTTP inilah yang menjadi tempat atau alur komunikasi yang akan menambahkan atau menampilkan informasi ke dalam si klien. Adanya request, HTTP request dari klien, kemudian diakses ke web server, dari web server ditampilkanlah ke web klien dalam bentuk informasi. Nah, dan mengakibatkan pengguna internet dengan adanya protokol, komunikasi antara web server dengan kliennya dapat saling dimengerti dan lebih mudah, yang mengakibatkan pengguna internet atau jaringan dapat membaca satu dokumen ke dokumen yang lainnya hanya dengan mengklik beberapa bagian di halaman web tersebut. Nah, kemudian kelebihan dan kekurangan PHP. Ya, kelebihan dan kekurangan PHP. Jadi di sini kelebihan dari PHP ini bisa membuat website menjadi dinamis. Nah, dinamis ini maksudnya bukan tampilannya ya. Kita bukan bicara tampilan. Kalau tampilan itu kemarin ada di Bootstrap. Jadi yang dikatakan di sini untuk PHP bisa membuat websitenya menjadi lebih dinamis, yaitu dengan
bisanya kita melakukan operasional manajemen data. Nah, bisa kita menginput data, kemudian mengupdate dan mendelete dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Kemudian PHP juga bersifat open source atau gratis yang bisa digunakan oleh siapa saja. Dan program yang dibuat dengan PHP bisa dijalankan di semua sistem operasi. Mau kamu gunakan sistem operasi Linux, Ubuntu, boleh. Karena PHP berjalan secara web based. Semua SO, bahkan handphone kamu, device kamu yang mempunyai web browser dapat menggunakan pemrograman PHP. Ya. Nah, contoh apa saja website yang sudah kamu pernah buka dari handphone? Petani Kode, Petani Coach. Oke. Lalu apa lagi? Google Classroom, Programming. ya kan? Gak pernah buka Google Classroom? Karena Google Hah? Meet, Apa Facebook, lagi? Subweb, Facebook, Subweb. Instagram, kan? Itu juga semua aplikasi yang ada di handphone kamu itu pun itu bisa saja itu dibuat dengan bahasa pemrograman PHP. Bisa. Dan buat yang besar seperti itu dibutuhkan tambahan-tambahan, bukan hanya PHP-nya, ada lagi tambahan-tambahannya ya, agar sebuah website itu bisa lebih dinamis, lebih Lebih memiliki hidup. teknologi tinggi seperti ya. Kemudian aplikasi PHP lebih cepat dibandingkan dengan ASP maupun Java. Nah, mendukung banyak paket database seperti MySQL, Oracle, PostgreSQL, dan lain-lain. Ya, nah itu dia kelebihan dari PHP. Kemudian bahasa pemrograman PHP tidak memerlukan compile dalam penggunaannya. Nah, contoh kalau kamu menggunakan NetBeans Java, kamu harus compile kan? Ya, Bu. Ya. Jadi, banyak web server yang mendukung PHP seperti Apache, ya, dan Likepad, IIS, ini zaman dulu ya, ada SAM yang biasa kamu gunakan. Nah, pengembangan aplikasi PHP mudah karena banyak dokumentasi, referensi, dan developer yang mampu membantu dalam pengembangannya. Nah, itu dia ya. Jadi sekarang sudah banyak referensi. Kenapa? Makanya saya katakan mengapa website sekarang melejit ya. Karena apa? Karena tadi dia itu open source. Kalau open source pasti banyak orang yang mau menggunakannya, banyak referensi kan, banyak dokumentasi. Juga sangat membantu developer maupun dari pemula sampai yang paling advance. Nah, itu bisa lebih mampu. Kalau mau cari tahu ada di GitHub kan gitu, ada di YouTube, nah sebagainya. Nah, kemudian banyak aplikasi dan program PHP yang gratis siap pakai seperti WordPress, PrestaShop dan sebagainya. Dari kelebihan PHP. Tapi ada juga kekurangannya, tentu. Ya, dari setiap kelebihan pasti ada kekurangan. Yaitu yang pertama tidak ideal untuk pengembangan skala besar. Nah, itu tadi saya katakan ya, untuk pengembangan skala besar untuk sebuah aplikasi-aplikasi yang besar, banyak proses atau komunikasi data di dalamnya, HP ini kurang ideal. Tidak memiliki sistem pemrograman berorientasi objek yang sesungguhnya di versi 4, tapi di versi 5 sudah. Tidak bisa memisahkan antara tampilan dan logik dengan baik. Nah, walaupun pengguna template dapat Kemudian PHP juga memiliki kelemahan security. Apabila pemrogramernya tidak jeli dalam melakukan pemrograman dan kurang memperhatikan isu dan konfigurasi PHP. Nah, makanya ketika kita membangun sebuah website, kita harus memikirkan ini, security-nya,
keamanan data yang ada di dalam websitemu itu harus kamu perhatikan. Kenapa banyak sekarang website yang bisa dicuri datanya? Hah? Nah, kenapa banyak website sekarang bisa dicuri datanya? Karena ini, ya, programmernya tidak jeli dalam melakukan pemrograman security. Jadi harus bisa juga membuat security-nya. Nah, baik itu dengan menambahkan metode-metode kriptografi, ya, ataupun sebagainya. Nah, kemudian konfigurasi PHP dapat dibaca oleh semua orang dan kompilasinya hanya dapat dilakukan dengan tool yang mahal dari si Zen tadi. Ya, ya. Kemudian software yang dibutuhkan. Nah, coba diamat-amati dulu, ya. Ya, jadi yang paling penting di situ adalah virtual web server. Kamu sudah punya? Sudah punya, Sam? Sudah, Bu. Ya. Kemudian editor programnya sudah punya? Sudah, Bu. Apa yang kamu punya? Visual Studio. Ya, VS Code. Ya, boleh. Jadi itulah software yang dibutuhkan ketika kamu mau membuat sebuah website. Oke. Nah, jadi silahkan dibuka dulu SAM-nya. Ya, silahkan dibuka SAM-nya. Ya. Sudah dibuka SAM-nya. Oke, kemudian Apache-nya di start, kemudian MySQL-nya di start. Ya, kemudian dibuka VS Code. Sudah semua? Sudah, Bu. Di-login, Bu. Oke, nah jadi coba dibuka Windows Explorer-nya. Lihat di mana kamu simpan instalasi dari si SAM. Kalau saya di drive OS C. Coba lihat, sudah ada ketemu folder instalasi SAM-nya. Drive C. Kalau saya di drive C, nggak tahu saya punya kamu di drive mana. Coba lihat file instalasinya. Biasa itu di sistem. Ketemu? Lain gimana? Yang lain gimana? Sudah, Bu. Nah, ketemu SAM-nya kan? Nah, silakan di double klik folder SAM-nya. Ya. Nah, dilihat di situ ada folder htdocs. Ya. Ketemu ya, sudah berada di folder htdocs. Ya. Sekarang kamu buat folder baru di dalam htdocs itu. New folder. Misalnya kita buat PTI. Ya. PTI. Atau
web PTI. Jangan pakai spasi, biar aja seperti itu. Enter. Jadi sudah ada satu folder punya kita, yaitu web PTI di dalam SAM htdocs. Pastikan semua sudah ada. Sudah? Gimana yang lain? Sudah? Sudah, Bu. Oke. Nah, kalau sudah, silakan dibuka lagi VS Code-nya. Kemudian dari menu file, ya, arahkan open foldermu tadi. Ya, open foldermu tadi. Ya, nama foldernya tadi berada di C. Kemudian di dalam folder SAM. Lalu di dalam htdocs. Nah, select folder. Oh, sorry. Nama folder kita apa tadi ya? Open folder dari SAM, htdocs, Web PTI. web PTI. Ya, kemudian select folder web PTI. Inilah dia. Ya, jadi nanti semua bahasa pemrograman PHP yang kita buat, baik HTML maupun PHP-nya nanti, kita letakkan di dalam virtual web server kita, yaitu di dalam folder SAM htdocs. Ya, nama project kita tadi adalah web PTI. Ya. PTI. Nah, itu. Oke, kita buatlah yang pertama. New file. Ya. Nah, kita buat di sini index.php. Enter. Ya, ini new file index.php. Oke, sudah. Nah, jadi PHP itu ya, untuk pembukanya, tag pembukanya adalah seperti ini. Sama seperti kita HTML kan, kalau HTML pembukanya yaitu tag HTML, kemudian penutupnya adalah /HTML. Ya. Jadi seperti ini dia. Kalau sintaks dari PHP. Sudah seperti ini. Lalu kita ketikkan di sini echo. Nah, echo ini adalah untuk menampilkan isi teks. Misalnya kita buat di sini website 2 PTI. Save. Di koma. Ya, kemudian cukup. Sudah bisa? Bu. Nah, diketikkan seperti ini. Nah, coba kita buka. Nah, membukanya jangan di double klik ya. Jangan di double klik filenya. Nah, kita buka dengan melihat. Nah, di sini kita bukalah, kita panggil tadi nama foldernya yaitu apa tadi? Web PTI ya. Tapi kita sebutkan dulu nama web servernya, localhost /web PTI. Enter. Inilah dia. Website 2 PTI.
Yang mana itu yang kita buat tadi? Menampilkan teks website 2PTI dengan perintah echo. Echo ya, ECHO, bukan echo. Bisa? Yang lain gimana? Iya, Bu. Bisa, Bu. Perlu diingat ya, target kita kemarin yang saya bilang itu adalah kalian bisa membuat website kalian sendiri, ya setidaknya isinya satu form saja, yang bisa menyimpan, menghapus, dan mendelete data. Ya, nanti itu akan kalian presentasikan satu orang satu website ya ke dalam sebuah media sosial kalian. Ya, itu juga berguna untuk portofolio kalian, kan? Kemudian berguna juga untuk sebagai media promosi PTI. Nah, ya, harus bisa. Jangan dipinjem-pinjem punya temennya. Ya. Ini bisa kamu kerjakan dimanapun bisa ini. Mau di warnet pun kamu kerjakan bisa. Tapi jangan pakai VS Code. Kalau di warnet kan nggak ada VS Code. Pakailah Notepad. Ya, manapun bisa kamu kerjakan ini. Oke? Nah, jadi sampai di sini sudah bisa menampilkan teks website 2PTI, bisa? Bisa, Bu. Nah, jadi kenapa bisa tampil website 2PTI ini? Karena tadi seperti yang saya katakan bahwa PHP itu bahasa pemrograman PHP bekerja di dalam web server. Nah, web servernya apa di sini? Yang kita gunakan nama web servernya adalah localhost. Maka kita panggil dulu localhost, kemudian slash nama project kita tadi apa? Web PTI. Nah, karena kita buat nama filenya tadi adalah index.php, tanpa kita bilang pun di sini index.php itu akan langsung terbaca. Karena semua file maupun HTML ataupun PHP yang pertama kali dibaca atau yang pertama kali dijalankan ketika project itu dieksekusi yaitu nama index. Tanpa kamu sebutkan pun index.php yang muncul. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, contoh kita buat satu file lagi. Ini ya, di web PTI, bahkan satu file, misalnya kita buat latihan atau variabel, ya, latihan variabel .php. Nah, dan buat buka kurung PHP. Ya, kita buat di sini variabel misalnya nama, string nama. Ya, cara membuat variabel di dalam PHP itu kita tinggal gunakan tanda $. Ingat, kalau di dalam PHP tidak ada tipe data, karakter, integer, semua sama yaitu string. Ya, nah string nama kita kasihlah isinya misalnya Arina. Ya, titik koma. Ingat, setiap sintaks script yang ada di dalam PHP harus diakhiri dengan titik koma. Sama seperti Java kan? Java juga seperti itu ya? Ya enggak? Iya, Atau Bu. sudah lupa? Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Di dalam membuat variabel string di Java juga seperti ini kan? Iya, Bu. Ya, jadi nggak susah. Ya, kemudian enter. Nah, jadi gimana Bu? Kita mau menampilkan nama variabel si ini. Variabel nama ini gimana caranya? Ya, tinggal panggil perintah si echo Echo. tadi. Echo spasi
string nama titik koma. Udah save. Udah save, kemudian buka lagi web servernya, web browsernya. Kita panggillah tadi si localhost slash web pti slash. Nama filenya apa tadi? Latihan variabel dot php. Ini. Nah. Kenapa kita harus sebutkan nama filenya? Supaya itu sih Bu. Ya, supaya yang tertuju langsung dipanggil langsung nama filenya. Kenapa tadi kita di indeks tidak sebutkan nama filenya? Karena Bu di dalam PTI Bu. Karena di dalam setiap proyek PHP ataupun HTML, indeks selalu dibaca terlebih dahulu. Nah, seperti tadi kan kita buat index.php-nya. Nah, kalau mau kita panggil nama file yang tadi latihan, langsung disebutkan saja latihan variabel.php. Nah, inilah dia. Ini ya. Ini dia. Untuk menampilkan variabel, ya, kemudian untuk memanggil nama variabelnya, membuat variabel. Nah, ya. Nah, kalau kita mau menyisipkan teksnya gimana? Nah, berarti echo petik 2, petik 2 nama saya adalah itu ya. Kemudian untuk menyisipkannya, menggabungkan antara teks dengan variabel, kamu kasih tanda titik. Nah, titik ini akan menggabungkan antara teks dengan variabel. Jadi coba. Silahkan dicoba. Sudah Bu. Ini kita akan lihat ya. Ini. Nama saya adalah Arina. Saya gampang kan, masih kan? Iya Bu. Berarti kalau saya suruh nanti membuat operasi perhitungan bisa lah ya. Nah, misal kita coba di sini di bawah string bilangan 1 ya, sama dengan tuh titik koma. String bilangan 2 sama dengan 2,5. Ya, lalu untuk membuat variabel jumlah, di mana kita tampung penjumlahannya? Berarti kita buat satu variabel lagi kan? Nama variabelnya adalah, nah ingat kan, variabel itu berfungsi untuk penampungan sementara data. Bisa? Nah, jumlah sama dengan, berarti apa kita buat? Apa kita buat? 10 tambah 2,5 atau gimana? String bil 1 tambah string bil 2 gitu. Ya, string bil 1 ditambah string bil 2. bil 2. Kita tinggal panggil nama variabelnya. Kan? Oke, nah sekarang apa lagi? Untuk menampilkannya gimana? Echo petik 2 jumlah kan, kemudian string. Nah, misalnya jumlah bil 1, nah kita sebutkan bilangannya. String bil 1 titik. Nah, lalu kita sisipkan lagi tanda tambah.
tambah titik lagi, sisipkan lagi string bil 2. Lalu titik lagi. Ya, kita kasih petik sama dengan ketik titik string jumlah. Bisa dipahami di situ. Berarti kita menyisipkan apa? Angkanya, angka dari string bil 1. Kita sisipkan angka dari string 2. Kemudian kita buatlah jumlahnya berapa. Dapat logikanya? Berarti Bu, setiap apa harus ada titiknya gitu? Ya, setiap kita mau menyisipkan string, ya, menyisipkan variabel dengan teks, ya harus kita kasih titik ini. Titik ini tadi apa? Untuk menggabungkan antara teks dengan variabel. Variabel. Bisa. Bisa Bu. Bisa aja kita buat seperti ini. Echo. Langsung kita sebutkan string jumlah. Gak masalah. Cuman kan kita mau rapi. Kalau echo string jumlah berarti hanya angkanya hasil dari penjumlahan antara bil 1 dengan bil 2. Kita lihat aja. Refresh. Inilah dia. Ya. Jumlah 10 ditambah 12,5 sama dengan 12,5. Lalu kita bilang tadi kita gunakan echo saja. Echo string jumlah, ya udah dikasihnya aja hasil dari isian di dalam string. Kalau ini tadi kenapa Berarti bisa kalau langsung seperti dia, ini? Bu. Karena kita kasih sisipkan titik tadi. Oh ya Bu. Bisa kan dipahami kan ini? Bisa Ini Bu, dia. bisa. Bisa? Bisa Bu. Nah, jadi kalau mau menyisipkan ini enter gimana? Aku Kalau kita mau sisipkan enter, nah misalnya ini jumlahnya ini kita taruh di bawah. Di HTML gimana kemarin? berarti titik BR. Berarti titik BR. Buka kurung BR. Nah, kita save, refresh. Gak bisa. Coba kita lihat dulu. Nah, itu dia ya. Tanda petik 2 Bu. Iya. Ya. Nih. Nah, tapi harus dibuat tanda kurungnya. Jangan langsung diketik BR ya. Nanti kalau diketik BR jadi boru. Ya. Bisa? Baru silalahi. Boru silalahi. Bisa kan? Nah, jadi kalau ini Bisa Bu. ini supaya 12,5-nya ke bawah gimana? Gimana kita tambahkan BR-nya? Di samping apa Bu, string jumlah titik Ya, koma di itu Bu. samping string jumlah kasih tanda Baru titik, ketik titik 2 dua titik slash koma 2 buka kurung BR. BR. 2 lagi, save. Oke. Ya bisa. Saya Ya Bu. Oke. Nah, sekarang kita mau coba untuk kondisi. Nah, kondisi .php. Yuk, silakan dibuat kondisi.php.
Jadi tadi PHP itu kalau kita adaptasi bahasa programan yang sudah kita pelajari. Ya, kita sudah pelajari Java sama dengan PHP tadi. Tiap akhir teks, akhir script, tanda di Koma. koma. Kan kalau misalnya untuk di Java untuk menampilkan teks system.println ya kan, system.out.println kan gitu kan. Iya, Bu. Kalau di Java tinggal kita kasih echo untuk menampilkannya. Sudah, nah ini di kondisi dibuat lagi pembuka PHP-nya. Ya. Oke, kita buat satu variabel yang isinya adalah bilangan. Nah, kita kasih nilainya sama dengan 9 titik. Hah? Sekian atau 90 ya, 90. Hah? Kemudian di bawahnya kita buat kondisi. Nah, jadi kita mau membuat sebuah kondisi untuk menyeleksi apakah nilai 90 dinyatakan lulus atau tidak lulus. Nah, bilangan 90 dikatakan lulus atau tidak lulus. Kita kasih ganti ini nilai. Nah, nilai 90 lulus atau tidak lulus. Nah, jadi gimana ininya, logikanya? If Bu, If, seandainya. kemudian If jika nilai 90, maka statementnya lulus. Berarti Else, if buka kurung string nilai ya lebih besar dari 90 misalnya, atau ini kita kasih ganti lagi, ini nilainya 70 ya. String nilai lebih besar dari 80, maka buka kurung kurawal, statementnya apa? Kita kasih echo. Ingat, untuk menampilkan kan berarti kita kasih echo. Echo buka kurung blue titik. Ya. Nah, berarti jika dieksekusi nanti ya ditemukan nilainya 70, maka langsung dieksekusilah kondisinya. Nah, apabila string nilainya berapa isinya tadi? 70, Bu. 70 ya. 70 lebih besar dari 80. Nah, kalau itu bernilai benar, maka echo-nya lulus. Nah, kalau tidak benar, Lulus. maka kita kasih else. Kan? Apabila kondisi pertama tidak terpenuhi, maka dia akan membaca kondisi selanjutnya, yaitu else. Dan kita buat else echo. Ya, echo-nya apa? Tidak lulus. Titik 2 titik koma save. Bu, kenapa nggak pakai buka kurung? Nah, sebenarnya tidak pakai buka kurung kurawal juga bisa apabila statementnya itu hanya satu baris. Bisa ya? Kalau statement dari kondisinya ini hanya satu baris, boleh tidak pakai kurung kurawal. Tapi kalau lebih dari satu baris, wajib pakai kurung kurawal. Nah, seperti ini ya. Ini. Oke. Save. Ya, else-nya juga seperti itu, kita kasih kurung kurawal. Kalau misalnya lebih dari satu baris statement. Save. Ya. Nah, sekarang kita buka di web browsernya. Tinggal kita ketikkan di sini localhost
slash webpti/kondisi.php. Enter. Tidak lulus. Kenapa hanya teks tidak lulus yang muncul? Karena Bu yang maksudnya itu karena nilainya di atas. Oke, yang lain gimana? Ayo, mana suara perempuan? Apa soalnya, Bu? Kenapa yang Ya, Bu. ditampilkan Kenapa, Bu? kenapa yang ditampilkan hanya tidak lulus teksnya ini? Ayo. Kenapa yang Karena muncul hanya nilainya tidak kurang lulus? dari 80, Bu. Pertanyaannya kan kenapa tidak lulus? Kenapa teksnya yang tampil di web ini hanya ada teks tidak lulus? Karena apa, Bu? Karena yang dipanggil hanya tidak lulus, soalnya Bu, nilainya Bu, nilainya 70. Nah, karena tadi kan isinya 70 kan, yang dicek di kondisi pertama, ya, ternyata tidak memenuhi dari 80 harusnya kan, dibacalah Nilainya Eko tidak 60. lulus. Nah, kenapa hanya tampil teks tidak lulus saja? Ya karena hanya ini yang kita buat di dalam Tetapi kalau kita tambahkan variabelnya, misalnya string, nilai, titik. Udah, titik, tidak lulus. Berarti hasilnya ya 70 tidak bisa kan? Hanya penambahan string ini aja di dalam Eko. Maksud saya tadi. Paham sampai di situ? Paham atau hampa? Paham. Paham, oke. Nah, jadi kalau misalnya kita mau buat lagi ya remedial misalnya. Berarti kita tambahkan satu kondisi lagi. Ingat, kalau lebih dari 2 kondisi, berarti harus ada else. Pakai kurung kurawal. Kalau lebih dari 2 kondisi, berarti harus ada else. Else if. Else if. Ya. Nah, di mana kita tambahkan itu? Di belakang else. Setelah kondisi if. Kan? Else if buka kurung string nilai string nilai lebih besar dari 70. Apa yang terjadi? Eko remedial. Ingat, ya kita membaca program itu dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke bawah. atas. Di atas. Ya. Nah, maka mana nilai yang paling rendah ketemu? 70 kan? Iya, Bu. Maka itu duluan kita buat. Ya, 70. Jika nilainya 70, maka remedial. Jika nilainya lebih besar dari 80, maka dia lulus. Tuh. Nah, lebih besar sama dengan. Oke, kita refresh. Ya. Nah ya. Nah, ini enggak saya ajarkan lagi bagaimana cara logikanya untuk
perbandingan lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Nggak saya ajarkan lagi karena sudah kalian pengalaman. Jadi saya tinggal mengadaptasikan bagaimana logika pemrograman yang sudah kalian pelajari di semester kan bahasa pemrograman PHP. Nah, sampai di sini sudah bisa? Bu. Nah, ya. Oke. Nah, jadi ini nanti juga akan kalian pelajari di praktik. Tadi sudah saya kabari kakak asistennya, abang asistennya, supaya mandu kalian nanti di praktikum mengenai bahasa pemrograman PHP dengan membuat variabel, kemudian memanggil variabel, dan sampai ke ya. Tapi sampai di sini tadi sudah bisa ya semua ya. Sudah, Bu. Caranya memanggil filenya sudah tahu? Ingat, Sudah, Bu. jangan Udah, Bu. jangan sampai seperti kemarin kalian buat. Kan kemarin kan kalau file HTML kalian tinggal double klik filenya. Nggak gitu. Kalau bahasa pemrograman PHP kalian jalankan dulu semua, running dulu Apache dan MySQL, lalu buka browsernya, tinggal panggil nama web browser tadi, localhost / nama foldermu. Foldermu adalah web PTI. Dan panggillah nama file PHP-nya. Ya, bisa ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Jadi sampai di situ dulu pertemuan kita untuk minggu depan kita akan pelajari mengenai for, kemudian array. Ya, langsung kita coba ke insert di 15, 13, 14. Oke, nah saya kasih dulu satu file, satu program. Kemarin sudah ada kalian buat satu file untuk form pendaftaran, sudah ya? Ya belum? Udah, Bu. Ya. Nah, jadi dari form pendaftaran itu apa saja isinya? Nama. Apa saja isinya? Di mana itu kemarin? Soal UTS ya, bukan? Latihan praktikum. Latihan praktik. Oh, UTS ya. Ada ya di soal UTS ya. Nah, Oh, jadi iya. di dalam form pendaftaran itu kan ada informasi di situ ya. Ada yang kalian inputkan. Apa yang kalian inputkan kemarin ada nama ya kan, kemudian NIK dan sebagainya. Ya, jadi itu silahkan dibuat dulu database-nya. Kalian sudah belajar database kan? Sudah, Bu. Dibuat dulu database-nya. PHP My Admin. Dibuat database-nya, buat database baru dengan nama database web PTI.
Salah. Web PTI. Ya, nah tabelnya adalah tabel pendaftar. Ya. Kemudian apa saja di dalam form itu? Ada nama, ya kan? Buat tipe filenya apa untuk nama? Varchar. Nah, lengthnya atau size-nya misalnya 30. Kemudian apa yang menjadi foreign key-nya? Nick. Nick. Nah, berarti nick dulu. Nick. Kemudian varchar berapa? 16. Kan? 16. Kemudian nama. Kemudian kasih varchar 30. Kemudian apa? Jenkel. Kelamin. Varchar 15. Nah, ya Lahir. misalnya apalagi yang pokoknya apa saja yang kamu Lahir. buat di dalam Alamat. ya. Pokoknya apa saja yang kamu buat di dalam form pendaftaran itu, adaptasikanlah itu menjadi satu tabel pendaftar. Bisa kan dipahami kan? Paham Bisa, maksudnya? Bu. Paham, Bu. Pokoknya apa yang tampil di dalam form pendaftaranmu itu kan nanti akan disimpan, ya kan? Form pendaftaran itu kan ada kamu buat text box-nya, ada yang pakai radio button, kan gitu kan? Jadi data-data dari form pendaftaran itu akan disimpan nanti ke dalam tabel. Makanya disiapkan dulu tabelnya biar minggu depan akan kita coba. Bisa? Ya, Bu. Bisa, Bu. Jangan lagi di minggu depan kamu buat itu. Ya. Jadi di dalam minggu ini dulu kita kerja keras, buat dulu. Jadi minggu depan tinggal pakai. Saya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, nah jadi kita akhirlah pertemuan kita di pertemuan ke-12 ini. Ya, dengan jumlah mahasiswa yang hadir ada 21 orang di kelas 2 PTI. DPW temuan 12. Save. Dan hari Kamis. Nah, baik, terima kasih buat yang sudah hadir hari ini. Kita lanjut lagi pertemuan kita di minggu depan. Jangan lupa nanti di praktikum masuk jam 11 bersama dengan Abang Asisten. Sampai jumpa kembali. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Shalom, Bu.